Farhunda membakar Al-Quran, masa atau warga tuh langsung tersulut gitu emosinya tanpa memeriksa fakta-fakta. Hai everyone, welcome back to Miris, misteri ribuan historis yang membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang perempuan bernama Farhunda Malik Jada. Jadi dia itu menjadi salah satu korban salah tuduh atau fitnahan yang dimana Farhunda ini dituduh membakar Al-Quran hingga tewas. Kasus ini menjadi salah satu kasus fitnah terbesar tentang agama yang ada di Afghanistan sekaligus yang ada di dunia, karena ternyata pelakunya merupakan seorang dukun yang mana dia itu menyebarkan agama sesat atau menyimpang. So buat kalian yang penasaran gimana cerita lengkapnya, langsung aja yuk let's enjoy my video. Farhunda Malik Jada, ia adalah seorang wanita Afghanistan dan sudah menempuh pendidikan dalam studi agama. Jadi dia itu sekarang pekerjaannya adalah mengajar agama Islam di sebuah sekolah. Pada suatu hari ketika Farhunda sedang bersiap-siap untuk mengajar, dia melihat seorang dukun yang sedang memberi instruksi kepada warga yang tidak terlalu tahu tentang agama untuk menganut agama palsu alias agama yang menyimpang. Nah, melihat hal itu, karena Farhunda merasa dirinya itu tahu mana yang benar mana yang salah dan memiliki istilahnya kalau guru ngaji atau guru agama itu pasti ngerasa terpanggil kalau melihat sesuatu yang memang menyimpang. Nah, melihat hal itu, Farhunda tuh kayak mencegah dukun tersebut untuk mencuci otak atau menghasut gitu warga tersebut untuk menganut agama palsu. Nah, namun ternyata ketika Farhunda mencoba menjelaskan apa yang benar, apa yang salah, Farhunda malah dituduh oleh dukun tersebut. Dan ternyata guys, dukun tersebut ini, dukun si ini tuh udah lumayan banyak penganutnya atau kaumnya gitu udah banyak. Makanya ketika si Farhunda itu dituduh, tepatnya dituduh membakar Al-Quran, orang-orang pada percaya dan langsung menyerang Farhunda. Hal ini terjadi di Kabul pada 19 Maret 2015. Nah, pada saat Farhunda tadi tuh mencoba mencegah si dukun malah membuat keributan yang menyebabkan Farhunda dan si dukun tersebut cekcok. Kerumunan besar pun terbentuk sedikit demi sedikit di jalanan sekitar Farhunda berada. Nah, ketika para penuduh mulai berteriak mengumumkan dengan dugaan kejahatan kepada publik, mereka mengklaim bahwa dia atau Farhunda telah membakar Al-Quran. Nah, FYI nih guys, kalau di Afghanistan itu ternyata orang-orangnya sangat fanatik dengan agama. Makanya ketika ada seseorang yang mengatakan Farhunda membakar Al-Quran, masa atau warga tuh langsung tersulut gitu emosinya tanpa memeriksa fakta-fakta. Karena hal ini menjadi hal yang sangat ramai pada saat itu, penuduh pun mengumumkan bahwa Farhunda harus dibunuh. Melihat kejadian ini, pastinya ada polisi dong. Nah, polisi tuh awalnya mencoba melindungi Farhunda dan membubarkan kerumunan. Tapi ternyata polisi kewalahan karena jumlah massa yang sangat banyak dan para massa itu sedang dalam keadaan marah semarah-marahnya. Farhunda dibunuh setelah berdebat dengan Mullah Jainuddin di depan Masjid Syahda Syamsira, tempat dia bekerja sebagai guru agama. Nah, tentang praktiknya yang menjual jimat. Nah, selama pertengkaran ini, si Jainuddin tuh melaporkan bahwa Farhunda membakar Al-Quran. Tapi di sana, Farhunda pun menjawab, "Saya seorang muslim dan saya tidak membakar Al-Quran." Tapi lagi-lagi di Afghanistan ini memang orang-orangnya sangat fanatik dengan agama. Makanya meskipun Farhunda sudah menjelaskan atau membela diri bahwa dia tidak membakar Al-Quran, massa atau warga tidak ada yang percaya guys. Apalagi si para dukun dan para pengikutnya itu menuduh lebih-lebih lagi sehingga kompor gitu. Jadinya warganya tersulut emosi dan kayak ya udahlah, ini bener nih si Farhunda membakar Al-Quran, kita harus basmi nih orang-orang seperti Farhunda ini. Massa lalu menyeret Farhunda ke jalan dan memukulinya dengan kejam dan menginjak-injaknya. Dia dipukul dengan tongkat dan batu di luar masjid, kemudian ditempatkan di tengah jalan dan ditabrak dengan mobil, kemudian diseret tubuhnya sejauh 300 kaki. Nah, di sana polisi tidak memberikan perlawanan dan mengarahkan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.
Ternyata tidak sampai di situ saja. Massa kemudian menyeret tubuh Farkhunda ke tepi sungai Kabul di dekatnya. Kemudian, warga atau massa bergantian melemparinya dengan batu dan membakarnya. Tapi kan karena Farkhunda sudah berlumuran darah, jadi dia tidak bisa terbakar. Sehingga massa merobek pakaian mereka sendiri untuk menyalakan dan menjaga api. Selagi melakukan hal keji tersebut, massa meneriakkan takbir saat hukuman mati tanpa pengadilan, termasuk setelah mereka yakin Farkhunda sudah mati. Setelah kejadian itu, bagian yang paling menyedihkan ternyata ketika polisi sudah menyelidiki kasus ini, polisi mengumumkan bahwa Farkhunda tidak bersalah. Tidak ada bukti ataupun saksi bahwa Farkhunda telah membakar Al-Quran. Farkhunda memang tidak bersalah, tapi Farkhunda tetap terbunuh karena amukan massa atau main hakim sendiri yang sangat keji dan tidak manusiawi. Kasus ini pun menjadi gempar di seluruh Afghanistan dan dunia, sehingga memicu demonstrasi besar yang menentang perlakuan diskriminatif kepada perempuan. Berkat demonstrasi dan viralnya kasus Farkhunda ini, ditetapkanlah 49 orang tersangka serangan massa terhadap Farkhunda yang dituduh membakar Al-Quran dan dihadirkan di pengadilan Afghanistan. 19 diantaranya petugas polisi yang dituduh gagal dalam menjalankan tugas mereka untuk mencegah penyerangan. 4 dari 49 terdakwa tersebut dihukum mati yang dicap sebagai otak dari main hakim sendiri ini, serta 8 dari 49 lainnya diberi hukuman selama 16 tahun penjara. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa pentingnya menggunakan kepala dingin saat menghadapi masalah, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain yang kompor dan belum tentu benar perkataannya. So guys, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata. Kalau kalian ada fakta-fakta menarik lainnya tentang Farkhunda Malikiada ini, boleh banget komen di bawah. Atau misalnya kalian ada ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh juga komen di bawah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.